Badan Pengelola Investasi Danantara dibentuk untuk melaksanakan tugas dalam mengelola investasi strategis negara. Nantinya Danantara akan mendorong transformasi ekonomi Indonesia dengan menumbuhkan korporasi berskala dunia. Tak hanya itu, Danantara dibentuk untuk mendukung pembangunan nasional dan menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun nama Danantara adalah gabungan kata Daya Anagata Nusantara yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nama Danantara melambangkan kekuatan masa depan Nusantara dan simbol kekuatan kolektif Indonesia yang siap menghadapi tantangan global, menciptakan peluang, serta menempatkan Indonesia setara dalam perekonomian dunia. Usai kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari kunjungan kerja di sejumlah negara, pemerintah akan segera meresmikan BPI Danantara. Kehadiran BPI Danantara disebut-sebut akan menyaingi Temasek Singapura. Menurut Wakil Kepala BP Danantara, Kaharudin Zenot, setelah terbitnya payung hukum, BPI Danantara akan langsung tancap gas untuk mengeksekusi sejumlah program yang telah dicanangkan. Saat ini regulasi masih tahap finalisasi dan ditargetkan segera rampung sebelum BPI Danantara diresmikan otoritas. Sementara itu, BPI Danantara akan menaungi 7 BUMN, antara lain PT Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia, PT PLN, PT Pertamina, PT Bank Negara Indonesia, PT Telkom Indonesia, dan PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID. Kembali lagi bersama saya Prisa Sombodatu, dan saat ini saya sedang berdiri di depan gedung Danantara yang merupakan Badan Pengelola Investasi Prioritas. Ada 7 list BUMN yang masuk dan akan dikonsolidasikan oleh BPI Danantara. Seperti apa model kerjanya? Ikutin saya terus. Halo Bapak-Bapak. Selamat pagi, apa kabar bisa? Kabar luar biasa, terima kasih Pak Mulyaman, Pak Kaharudin. Kita mau ngobrol-ngobrol tentunya ya soal BPI Danantara. Ya pemirsa, saat ini saya sudah diapit oleh 2 pucuk pimpinan dari BPI Danantara, Badan Pengelola Investasi Danantara. Ada Bapak Mulyaman Hadad yang merupakan Kepala BPI Danantara, dan juga ada Bapak Kaharudin Zenot yang merupakan Wakil Kepala dari BPI Danantara. Mungkin saya ke Pak Mulyaman terlebih dahulu, Pak. Danantara ini apa sih yang melatar belakangi pendirian Danantara? Baik, terima kasih Risa. Jadi Danantara itu Daya Anagata Nusantara. Ya, namanya yang bagus ya Pak, terdiri dari 3 kata itu. Danantara. Daya artinya kekuatan, Anagata masa depan, dan Nusantara. Jadi kekuatan masa depan untuk menjawab berbagai macam tantangan yang akan kita hadapi. Anagata bahasa Sanskerta. Sanskerta, ya. Jadi Pak Presiden punya visi yang saya kira baik sekali, terutama terkait bagaimana kita sebagai satu bangsa bisa menjawab berbagai macam tantangan yang akan kita hadapi ke depannya nanti. Karena banyak sekali isu-isu global yang saat ini terjadi yang mau tidak mau harus perlu kita address. Ya, geopolitik, ya, pertumbuhan yang tidak terlalu tinggi, kemudian berbagai macam konflik dan lain sebagainya, termasuk krisis pangan, krisis energi dan lain sebagainya yang tentu saja kita harus antisipasi ke depan. Oleh karena itu diharapkan Danantara bisa mengkonsolidate aset-aset negara yang selama ini ada untuk bisa menjadi lebih berdampak, lebih berdampak pada perekonomian nasional. Dan mungkin lebih efisien. Lebih efisien juga. Berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Oleh karena itu nanti Danantara banyak mengadres isu-isu yang terkait dengan itu. Konsolidasi aset-aset ini diharapkan bisa menjawab semua tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini apa nih, pemirsa juga mungkin bertanya-tanya yang membedakan begitu ya, Danantara dengan INA, Indonesia Investment Authority, kemudian juga ada LPI. Mungkin kita bahas lebih jauh di ruangan Bapak. Baik, terima kasih. Baik, silakan Bapak. Ayo. Jadi Pak,
agar tidak tumpang tindih dengan INA, kemudian juga LPI yang sudah lebih dulu ada, itu nantinya akan seperti apa nih Pak? Apa bedanya? Sebetulnya yang dituju nantinya kita akan konsolidasikan semua itu dalam satu wadah yang disebut Danantara. Jadi INA akan menjadi bagian dari Danantara, aset-aset negara lain yang dipisahkan juga menjadi bagian Danantara. Semacam super holding? Boleh dikatakan begitu, tapi sebetulnya tidak hanya membawahi BUMN, tentu saja kita membawahi investasinya dan juga kebijakan-kebijakan lain terkait dengan bagaimana menyediakan pembiayaan jangka panjang yang sangat efektif. Nah, pemirsa, kita sudah berada di ruang kerja dari Bapak Mulyaman Hadad. Kita lanjutkan perbincangan tadi ya Pak ya, mengenai INA dan juga LPI yang sudah lebih dulu ada. Tadi Bapak katakan bahwa itu juga nanti akan menjadi bagian dari Danantara, tapi Betul. bertahap ya? Bertahap, ya tentu saja ada pentahapan dan kita memerlukan juga penyusunan undang-undang Danantara nantinya untuk menjadi landasan bagaimana kita menaungi berbagai macam aset-aset negara yang dipisahkan ini. Jadi ada INA, ada BUMN, dan juga ada BUMN yang selama ini bekerja untuk tujuan pembiayaan pembangunan jangka panjang, infrastruktur dan lain sebagainya, yang saat ini ada dikelola di bawah Kementerian Keuangan. Oh, oke. Ya, jadi nanti akan seperti itu, sehingga tentu saja nanti INA, maksud saya Danantara harus punya model bisnis yang bagus gitu, sehingga kebutuhan proyek pembiayaan apakah itu untuk tujuan hilirisasi, untuk pangan, pembiayaan pangan dan energi ya. Semua itu tentu saja menjadi bagian-bagian yang akan menjadi perhatian INA pada waktunya nanti ya, setelah undang-undangnya terjadi. Oleh karena itu tentu saja kita berharap proses ini berjalan smooth. Dukungan semua pihak tentu saja juga sangat kita harapkan, sehingga dengan demikian Danantara bisa menjadi lembaga sesuai dengan harapan ya, menjadi pengelola investasi jangka panjang yang nantinya akan mengadres berbagai macam kebutuhan pembiayaan dalam rangka menuju Indonesia 2045. Indonesia Emas. Indonesia Emas. Baik, berarti Badan Pengelola Investasi Prioritas. Kurang lebih seperti Kurang itu. lebih seperti itu. Iya. Nah, aturannya, undang-undangnya saat ini sedang dipersiapkan. Kalau PP-nya sendiri juga tengah Saya kira dirampungkan undang-undang nanti akan ada gilirannya. Tapi untuk tahap pertama kan sudah beredar banyak, ada 7 BUMN yang untuk akan dialihkan ke INA, ke Danantara dalam tahap pertama, dan sesudah itu tentu saja kita memerlukan payung hukumnya untuk semua itu bisa terjadi. Nah, 7 BUMN dengan skala terbesar ya Pak ya, ada perbankan, kemudian juga ada Pertamina di sana ya, ada PLN juga Pak ya? Di dalam listnya. Di dalam listnya. Iya. Oh, ini masih list ya Pak? Iya, tentu saja ini tahap pertama, kita harapkan nanti akan menyusul tahap-tahap berikutnya. Nah, pendekatannya nanti sumber investasi non APBN. Ya, benar betul. demikian? Boleh dijelaskan Pak? Ekonomi ini bergerak dengan 2 mesin. Mesin APBN yang setiap tahun ada belanja, ada investasi, ada mesin non APBN. Nah, mesin non APBN ini yang akan dilakukan oleh Danantara. Dari mana sumbernya? Adalah dari aset-aset negara yang dipisahkan, yang sekarang sudah ada tapi tersebar pengelolaannya di berbagai tempat. Ada BUMN dikelola oleh Kementerian BUMN, ada INA dikelola oleh INA sendiri, dan ada pembiayaan pembangunan jangka panjang juga dikelola sendiri. Nah, ini tersebar, sehingga kemudian kita berharap kalau ini dikonsolidasikan, ini akan lebih powerful untuk meng-create impact yang lebih panjang dan lebih dalam buat kemajuan, terutama untuk mengadres isu-isu mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena kita tahu kalau kita hanya tumbuh 5% saja, kan kurang. Kita ingin lebih besar dari itu. Oleh karena itu optimalisasi aset-aset negara yang dipisahkan menjadi alternatif yang menjadi perhatian kita. Di samping ada ibarat pesawat terbang itu ada 2 mesin satu harus bergerak, mesin yang satu juga harus bergerak, sehingga keinginan untuk lepas landas menuju 2045 itu betul-betul akan terjadi karena dorongan optimalisasi, konsolidasi dan leveraging dari aset-aset di luar
pengelolaan yang selama ini ada itu, kita berharap itu akan terjadi. Baik, berarti di awal ini Pak menjadi booster untuk pertumbuhan ekonomi yang targetnya Iya, 8%. saya kira menjadi booster ya untuk mempush lebih jauh lagi. Baik, nah tetapi Pak tadi Anda katakan bahwa aset-aset negara itu kan dikelola secara terpisah selama ini. Apakah selain ya memang tadi menjadi booster ya untuk Indonesia Emas, kemudian pertumbuhan ekonomi 8%, apakah ada resiko yang dianggap ya kurang baik begitu ya kalau ini tetap dibiarkan dikelola sendiri-sendiri? Ya tentu saja risiko di mana saja ada. Oleh karena itu perlu kita address dengan sebaik-baiknya. Bagaimana meyakini proses pendirian Danantara berjalan secara baik, bagaimana kita bisa mengedepankan prinsip-prinsip good corporate governance dalam pengelolaannya. Karena menurut saya trust dan confidence itu sangat diperlukan. Dan kami meyakini betul semua proses ini harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan kemudian jelas masing-masing batasannya, sehingga dengan demikian kita harapkan kehadiran Danantara ini bisa betul-betul tetap kredibel dalam proses maupun dalam pekerjaannya, sehingga dengan demikian menjadi partner, tidak hanya partner investor luar negeri, tapi kita berharap juga menjadi partner penggerak ekonomi yang ada di dalam negeri, partner yang terpercaya lah kira-kira seperti itu. Nah itu membangun itu kan tidak mudah ya Pak ya, Betul. butuh waktu. Nah ya tapi kan track record Bapak juga kan sudah sangat baik selama ini, sebelumnya juga sempat di OJK dan lain sebagainya Pak. Ini tugas yang tidak mudah tapi ya. Betul. Tantangannya seperti apa menurut Ya Pak betul, Mulyawan? saya kira kita semua menyadari bahwa kita semua ini harus melakukannya dengan baik. Tidak perlu gerasa gerusu lah istilahnya. Karena publik tentu saja akan menilai ya sejauh mana prosesnya, bagaimana prinsip-prinsip compliance terhadap berbagai macam aturan itu tetap dilaksanakan, sambil tentu saja kita melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat luas bahwa Danantara itu sangat diperlukan, terutama untuk lebih mempush lagi seperti tadi disampaikan atau memboost lagi ya, sehingga potensi pertumbuhan ekonomi bisa menjadi lebih baik lagi. Sayang kalau tidak begitu, potensi pertumbuhan ekonomi yang tidak optimal kita lakukan, sulit kita mencapai pertumbuhan 8% lah nantinya. Baik, ya. jadi harus dioptimalisasi dari segala aspek yang bisa dimaksimalkan, begitu ya Pak ya. Baik, kita ke nantinya Danantara ini bekerja seperti apa nih Pak? Apakah hanya menyalurkan dana investasi perusahaan-perusahaan ke usaha yang lebih menguntungkan, atau kira-kira seperti apa? Cakupannya luas seperti tadi saya sampaikan. Ya, istilahnya ada kegiatan yang berbasis aset management, yaitu kegiatan yang meleveragekan aset-aset BUMN. Ada kegiatan yang berbasis investment management, itu lebih kepada bagaimana INA bisa bekerja dengan baik, bagaimana kemudian Danantara bisa mengawal ini sehingga kemudian sayap investasi yang selama ini dikelola oleh INA itu bisa optimal kita lakukan. Kita tentu saja dengan skala yang semakin luas, kita punya istilahnya daya tawar yang jauh lebih baik kalau ketika kita harus berbicara dengan investor luar negeri, kalau kita harus katakan meleverage aset dan lain sebagainya. Jadi kita harus yakini betul bahwa aspek masing-masing pilar di dalam Danantara ini bisa bekerja dengan baik. Jadi saya katakan tadi ada 3 pilar penting. Pertama, investasi yang akan dilakukan oleh INA. Tentu saja juga kita akan manfaatkan cross fertilizing istilahnya, aspek horizontalnya, karena INA nanti bisa berkomunikasi dengan yang lain. Kemudian yang kedua terkait dengan aset management, kita harapkan konsolidasi aset-aset BUMN yang lebih optimal. Dan yang kedua adalah menjawab kebutuhan-kebutuhan pembiayaan dana jangka panjang yang selama ini kan banyak proyek-proyek infrastruktur dan lain sebagainya perlunya dana-dana jangka panjang. Jadi dana jangka panjang oke, optimalisasi aset BUMN juga, dan investasi yang akan nantinya juga bisa menjadi partner investor luar negeri maupun di dalam negeri. Ya tentu saja ini saya katakan tadi perlu dikelola secara optimal. Bagaimana agar ada pengelolaan manajemen risiko yang baik, bagaimana governance yang juga solid, dan kemudian bagaimana kemudian clear apa yang menjadi tujuan dari Danantara ini bisa dipahami oleh masyarakat. Kalau dikatakan ini mirip seperti Temasek di Singapura, benar demikian Pak? Ada benarnya. Ada benarnya. Ada benarnya. Artinya walaupun Temasek sebetulnya lebih banyak
diasosiasikan dengan aspek investasinya. Ya, aspek pembiayaan jangka panjangnya kan tidak banyak diadres oleh Temasek. Apalagi juga Temasek kan sangat terbatas sekali mengkonsolidate aset-aset BUMN yang ada di Singapura. Jadi sebetulnya variasi produk yang akan dilakukannya akan lebih banyak dari apa yang dilakukan oleh Temasek di Singapura itu. Jadi kita berharap ini model yang harus kita ciptakan, ini betul-betul model yang bisa menjawab berbagai macam persoalan pembangunan masa depan. Jadi ada partner domestik dan investor luar negeri, ada juga kegiatan yang berbasis dengan pembiayaan jangka panjang, dan juga tentu saja ada leveraging dari aset-aset BUMN yang nantinya akan beralih ke INA. Ya, mudah-mudahan dengan 3 hal ini yang secara horizontal kita harapkan bisa saling saling melengkapi dan menumbuhkan istilahnya itu mungkin kita sebut cross fertilizing, satu sama lain saling menutup ya kebutuhan pembiayaan pembangunan jangka panjang misalnya, sehingga dengan demikian potensi pertumbuhan ekonomi akan jauh lebih terbuka karena didekati dengan berbagai macam angle pendekatan, investasi, pembiayaan, aset manajemen. Nah, dana kelola atau AUM itu benar ya Pak, sekitar 9.500 triliun rupiah. AUM artinya kan aset under management. Kalau aset under management potensinya besar. Kita bicara potensi. Karena sudah ada dari INA, sudah ada dari... Yang sudah ada saat ini berapa Pak? Yang ada saat ini tentu saja nantinya kalau sudah bergabung semua nih, yang ada dari INA, yang ada dari BUMN, dan yang ada dari sumber pembiayaan lain yang datang dari, yang selama ini di bawah Kementerian Keuangan. Ya tentu saja berapa akan besarnya tergantung berapa banyak batch yang akan diterima oleh Danantara nantinya. Kabarnya itu Pak, 9.500 triliun nanti bisa meningkat, targetnya itu di atas itu Pak. Ya, sekitar 15. Iya, ini soal hitungan saya kira kita perlu hati-hati ya. 15.000 tampaknya Pak. Iya, potensinya bisa mencapai itu. Iya, kalau kemudian nanti banyak yang akan kita bawa ke Danantara. Potensi ya kita. Potensi. Iya. Tentu saja kita harus mulai dari yang 6. Baik, 7 karena BUMN bertahap dulu ya Pak ya. Tentu saja. Karena ini 7 BUMN dulu tadi yang masuk list. Iya, artinya secara potensi tentu saja akan besar. Tapi kita akan perlu bertahap sambil menguji kesaktian, kesiapan dan lain sebagainya sehingga kita nanti bisa mengelola ini secara lebih baik. Baik. Pak Mulyaman, di awal-awal kan pasti semangatnya itu adalah kelolaan yang baik, yang menguntungkan untuk negara, begitu ya Pak ya. Tetapi dalam berjalannya kan investasi itu kan tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan, atau ada tanggapan lain dari Bapak? Gimana agar bisa on the track? Saya kira itu bagian dari keseharian kegiatan berinvestasi. Kan Prisa tahu aktif di pasar modal banyak. Kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun, dan lain sebagainya, itu biasa. Yang penting adalah bagaimana kita sandingkan ini dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional. Jadi target-target menciptakan pertumbuhan itu tentu saja kita harapkan akan kita push ya lebih jauh. Potensi naik turun itu selalu ada. Tapi kemudian tentu saja kita perbuat ini dengan landasan governance yang solid dan governance yang sehat. Sehingga dengan demikian akan menjadi pembeda nantinya antara apa yang selama ini berjalan dengan apa yang nanti akan ke depan. Ya, biasa itu saya kira berinvestasi ada risiko, ada return. Ya, dan tentu saja ini kita payungi ini agar tidak mengganggu, payungi dengan hukum yang pas ya, sehingga tidak mengganggu bahkan tidak menghambat misi INA atau misi Danantara maksud saya, misi Danantara nantinya ke depannya. Nah Pak, ada tidak contoh-contoh gitu kira-kira nanti dananya akan diinvestasikan kemana saja? Contohnya banyak ya, karena kita perlu dengan ICOR yang ada sekarang dan keinginan untuk mendapat pertumbuhan ekonomi katakanlah 8%, itu kita masih perlu sekitar 3.000 triliunan lebih keperluan untuk investasi. Ya artinya ruangan bagi Danantara itu terbuka luas. Ya,
investasinya juga bisa bermacam-macam, mulai dari hilirisasi sampai kepada kegiatan untuk kecukupan pangan, kemudian juga energi dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari proyek strategis nasional. Ya, bahkan mungkin bukan cuma itu. Saya kira banyak sekali. Yang intinya adalah contoh misalnya hilirisasi. Biasanya hilirisasi itu kan memerlukan pembiayaan jangka panjang yang besar sekali, yang kadang-kadang sulit kalau itu dibiayai oleh 1-2 bank gitu, karena besarnya keperluan dana. Nah, biasanya Danantara tentu saja melihat peluang ini, ya, apakah kalau bisa dibiayai oleh salah satu yang ada di bawah ini misalnya, itu boleh, tapi kalau kolektif atau mungkin kita bisa cari partner dari luar negeri. Nah, Danantara bisa melakukan itu nantinya. Sehingga kebutuhan, let's say, untuk membiayai proyek-proyek tertentu, terutama tidak hanya hilirisasi ya, nanti jangan keliru. Jangan cuma fokus ke situ. Ini contoh tapi ya, ada kegiatan-kegiatan yang lainnya tentu saja akan terbuka menjadi penelitian dari Danantara. Apa yang bisa dilakukan? Berarti investasi akan lebih condong ke domestik ya Pak? Kita berharap begitu, beda dengan sovereign wealth fund yang ada di luar negeri ya. Mereka itu negara surplus sehingga fokusnya pasar luar negeri. Dia banyak penerimaan, dia tanam di luar negeri. Bagi negara yang surplus, kita itu kan beda sedikit backgroundnya. Kita itu investment saving gapnya itu kan masih relatif besar, sehingga kita perlunya itu bukannya membawa hasil yang ada di sini, hasil yang kita konsolidasikan ke luar negeri, tapi juga kita bawa yang ada di luar masuk ke dalam negeri. Baik, tapi juga berarti ini ada 2 kemungkinan ya Pak ya? Kemungkinan kalau kita misalnya keluar ada proyek-proyek tertentu yang sangat menjanjikan, dan proyek-proyek itu sangat dibutuhkan bagi berkembangnya kegiatan ekonomi dalam negeri, bisa saja. Jadi harus ada alasan yang solid betul ya, untuk bisa going outbound misalnya, atau mau inbound gitu ya. Nah disitulah Danantara ngejagain gitu ya Pak ya? Bukan ngejagain, artinya melihat ini sebagai satu peluang. Baik. Peluang untuk masuk atau tidak. Tentu saja harus ada hitungan-hitungannya yang tadi kan khawatir ada risk and return dan up and downs dan lain sebagainya. Jadi semua itu tentu saja kita lakukan dengan hati-hati. Kita juga punya komite investasi yang nantinya akan meneliti setiap potensi investasi yang tersedia. Dan tentu saja ada proses internal governance ya, yang menjayakini bahwa semua itu dilakukan secara proporsional. Baik, Pak. Tadi kan sudah disampaikan juga Pak, untuk tahap awal ini kan karena ini akan bertahap konsolidasinya itu akan ada 7 list BUMN dengan skala terbesar. Ada perbankan yang besar begitu yang milik BUMN, kemudian ada Pertamina, ada PLN. Nah ini kan raportnya berbeda-beda ya Pak ya. Nah apakah nanti ada kemungkinan ada yang mungkin dilihat begitu ya bahwa mengelola sendiri sudah sangat perform gitu. Sementara nah itu ada kemungkinan yang seperti sangat itu, perform Pak? Tentu saja akan diteruskan dan kita tidak cawe-cawe istilahnya ke bawah. Biarkan mereka berperform bahkan mungkin lebih baik lagi. Ya, dan sehingga kemudian bahkan kita punya 2 sisi yang menurut saya penting. Pertama, mendorong mereka menjadi global champion malah. Tapi kita juga meyakini bahwa public service operation yang selama ini dia jalankan itu juga bahkan harus lebih baik lagi. Aksesibilitas, efisiensi dan lain sebagainya juga harus berjalan baik. Jadi saya kira 2 kegiatan ini ya, artinya fokus bagaimana mendorong terciptanya global champion dan bagaimana meyakini bahwa PSO istilahnya yang saat ini dilakukan lebih efisien dan lebih aksesibel bagi semua pihak. Tentu saja nanti akan ada IQ atau KPI yang kita susun sedemikian rupa sehingga dengan demikian isu untuk mengadres yang komersial juga jalan, isu yang mengadres untuk yang public obligation juga tetap kita yakini akan lebih baik dari sebelumnya. Baik, semuanya akan lebih baik, yang sudah perform makin perform, yang belum agar lebih perform lagi. Baik. Nah, terakhir mungkin Pak, bagaimana pula dengan aturan main agar tidak tabrakan nih dengan BKPM? Agak berbeda sebetulnya. Kawan-kawan di Kementerian Investasi dan BKPM kan memfasilitasi, memberikan izin
submission investasi yang harus lebih lancar dan lain sebagainya. Dan bagaimana implementasi investasi itu di lapangan. Kalau kita kan managing fund, managing dari dana yang ada dimiliki oleh pemerintah yang di luar APBN, ke investasi mana yang akan lebih menguntungkan, strategis, terutama untuk menjawab agenda-agenda nasional yang industrialisasi lah, ketahanan pangan lah, ketahanan energi lah, dan lain sebagainya. Ya, sebab kita tetap saja harus mengacu kepada target-target strategis jangka panjang pemerintah yang sudah ditetapkan. Tapi kita lihat opsi lain juga yang memungkinkan Danantara ini juga bisa masuk dengan bekerja sama antara private dan public partnership misalnya. Ya, jadi banyak yang bisa dilakukan. Baik, sukses untuk Danantara, Pak Mulyaman dan juga tim. Semoga prosesnya berjalan lancar dan harapan-harapan yang ingin dicapai agar ekonomi Indonesia bisa lebih baik lagi, pembangunan ekonomi bisa lebih mantap lagi ke depan dan bisa mengurangi kemiskinan ini bisa tercapai Pak ya. Sehat selalu untuk Pak Mulyaman dan juga tim. Sampai berjumpa kembali Pak. Kami akan lanjutkan ngobrol-ngobrol dengan Pak Wakil Kepala. Terima kasih Bapak. Terima kasih Lisa. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena perbincangan ini masih akan kami lanjutkan bersama dengan Wakil Kepala dari BPI Danantara usai jeda.